Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Ginasa Putri dengan NIM 20651066 dari kelas 7C Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kalkulasi biaya standar sebagai alat pengendalian manajemen. Beberapa topik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama adalah standar unit. Definisi dari standar unit ini apa? Yang kedua adalah jenis-jenis dari standar atau jenis-jenis dari biaya standar. Yang ketiga adalah standar harga. Yang keempat adalah biaya standar, biaya produk standar. Yang kelima analisis variansi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Masuk kepada definisi dari biaya standar. Jadi, biaya standar ini adalah biaya yang dipakai sebagai tolak ukur dalam pengendalian. Pengendalian apa? Yaitu adalah pengendalian biaya yang memerlukan standar sebagai dasar dipakai sebagai tolak ukur pengendalian. Pada proses akuntansi biaya atau cost accounting, pengendalian ini digunakan untuk mengumpulkan data biaya yang terjadi di masa lalu sebagai penentuan biaya standar di masa yang akan datang. Informasi selisih di antara keduanya dipakai untuk menilai prestasi manajer, apakah dia bertanggung jawab atas selisih tersebut. Jadi, kata standar ini juga sering digunakan dalam akuntansi manajerial. Jadi, standar ini digambarkan sebagai kuantitas dan biaya input digunakan untuk produksi barang dan penyedia jasa. Biaya standar unit ini untuk suatu input tertentu bergantung pada standar kuantitas dan juga standar harganya. Jadi dapat disimpulkan bahwa standar unit adalah syarat fundamental bagi sistem anggaran fleksibel yang merupakan kunci bagi sistem perencanaan dan pengendalian baik. Yang kedua yaitu menentukan biaya standar unit. Jadi ada beberapa syarat yang harus kita lakukan sebelum kita menentukan biaya standar unit. Yang pertama, jumlah yang harus digunakan itu harus sesuai dengan per unit output atau keputusan kuantitas yang menghasilkan standar kuantitas juga. Yang kedua, jumlah yang harus dibayar untuk kuantitas input yang digunakan atau kuantitas harga yang menghasilkan standar harga juga. Jadi perhitungan untuk unit standar ini yaitu adalah standar kuantitas dikali dengan standar harga. Yaitu adalah jenis-jenis standar. Standar ini umumnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu standar dengan sesuatu yang ideal dan standar yang dapat tercapai pada saat ini. Standar ideal ini membutuhkan efisiensi yang maksimum serta hanya dapat dicapai jika beroperasi secara sempurna. Contohnya, tidak ada mesin yang rusak atau terlibat gangguan, karyawan yang menganggur, atau karyawan yang kurang keterampilan. Yang kedua yaitu adalah standar yang saat ini dapat tercapai atau currently attainable standard, di mana bisa dicapai dengan kegiatan beroperasi secara efisien. Kelonggaran diberikan untuk kerusakan normal atau gangguan dan keterampilan yang lebih rendah dari sempurna dan lain-lain. Standar-standar ini sangat menentang tetapi dapat dicapai. Jadi dari dua jenis standar ini yang saat ini dapat tercapai itu menawarkan keunggulan dalam hal perilaku pekerja. Jika standar terlalu ketat dan tidak pernah dicapai, maka pekerja menjadi frustasi dan tingkat kinerjanya menurun. Akan tetapi, standar yang menentang dan dapat dicapai cenderung menghasilkan tingkat kinerja yang lebih tinggi. Khususnya ketika para individu yang bertanggung jawab ini mencapai standar tersebut dan telah berpartisipasi dalam penetapan standar tersebut. Ketiga yaitu adalah standar harga. Jadi, biaya standar untuk suatu input tertentu bergantung kepada standar harga dan standar kuantitas. Standar kuantitas ini mengacu pada jumlah yang seharusnya di-input yang digunakan per unit output.
Sedangkan untuk standar harga ini mengacu kepada jumlah yang seharusnya dibayar untuk jumlah input yang digunakan. Yang pertama yaitu adalah standar harga. Standar harga ini adalah tanggung jawab gabungan dari operasional, personalia pembelian, dan juga akuntansi. Operasional ini menentukan kualitas input yang dibutuhkan. Personalia dan pembelian ini bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas sebagaimana diminta dengan harga terendah. Tekanan ekonomi dan juga kelompok dagang dan juga tekanan eksternal lainnya yang membatasi ragam pilihan standar harga. Penetapan harga standar inilah pembelian harus mempertimbangkan beberapa hal seperti diskon, biaya pengiriman, dan juga kualitas. Untuk personalia harus mempertimbangkan pembayaran pajak, fasilitas tambahan, dan kualifikasi. Sedangkan akuntansi mereka yang bertanggung jawab untuk pencatatan standar harga dan juga menyiapkan laporan yang membandingkan kinerja aktual terhadap standar. Jadi, dua alasan untuk penerapan sistem biaya standar sering digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian serta untuk memfasilitasi perhitungan harga pokok produk. Biaya standar diterapkan. Jadi ada beberapa alasan. Alasan pertama yaitu adalah sistem biaya standar ini meningkatkan perencanaan, pengendalian, serta pengukuran kinerja. Standar unit penting dalam anggaran yang fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian yang efisien. Pengendalian anggaran ini membandingkan biaya aktual dengan yang dianggarkan, menghitung varians dengan harga berbeda, standar harga, dan juga kuantitas memisahkan varians menjadi harga dan efisiensi. Kedua, biaya standar ini diterapkan. Yang kedua yaitu untuk kalkulasi biaya produk. Jadi dalam biaya produk, sistem standar ini menghitung biaya dengan standar kuantitas, harga untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, serta overhead. Sementara sistem normal ini menghitung overhead dengan tarif yang dianggarkan, membebankan bahan baku serta tenaga kerja langsung dengan biaya aktual. Produk standar. Jadi, biaya produk standar ini adalah perkiraan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya untuk membuat suatu produk atau layanan jasa pada suatu perusahaan. Biaya ini didasarkan kepada standar kuantitas bahan baku, tenaga kerja, overhead yang diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Biaya produk standar ini digunakan sebagai perbandingan antara kinerja yang aktual dan juga kinerja yang diharapkan. Varians antara biaya aktual dan juga biaya produk standar inilah yang digunakan untuk menambah wawasan tentang efisiensi produk dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan pada perusahaan. Analisis varians. Jadi analisis varians ini adalah alat pengendalian yang digunakan untuk mengevaluasi jumlah biaya aktual dari biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya agar tidak terjadi penyimpangan dan digunakan dalam pengukuran efektivitas pengendalian. Fleksibel anggaran membantu biaya yang terdiri dari tingkat munculnya aktual tertentu yang diperoleh dengan mengalihkan jumlah input yang diizinkan oleh output aktual dengan standar harga per unit. Jadi dapat digambarkan dengan rumus masukan yang direncanakan atau dianggarkan yaitu SP dikali SQ. Biaya masukan aktual adalah AP dikali dengan AQ. Jadi ini adalah keterangan-keterangan dari rumus yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama ada SP, standar price per unit oleh suatu input. Ada SQ, yaitu adalah standar kuantitas input yang diizinkan oleh output aktual. Selanjutnya ada AP, aktual price per unit. Ada AQ, yaitu adalah aktual quantity input aktual yang digunakan. Jadi, analisis varians ini mengacu kepada identifikasi dan juga pemeriksaan perbedaan harga standar yang diharapkan oleh bisnis agar dapat tercapai dan juga angka aktual yang dicapai oleh manajemen. Analisis
varians bahan baku. Jadi ada dua analisis, yaitu varians harga bahan baku dan varians penggunaan bahan baku. Yang pertama yaitu adalah varians harga bahan baku melalui pendekatan rumus. Jadi varians harga bahan baku ini dapat dihitung secara terpisah, yaitu varians harga bahan baku atau material price variance atau MPV. Ini mengukur perbedaan antara beberapa biaya yang harus dibayar untuk bahan baku dan juga berapa biaya yang harus dibayar secara aktual. Yang kedua yaitu adalah varians penggunaan bahan baku. Jadi varians penggunaan bahan baku ini atau material usage variance atau MUV yaitu mengukur perbedaan antara bahan baku secara langsung, secara aktual digunakan dan bahan baku langsung yang seharusnya digunakan untuk output aktual. Rumusnya yaitu adalah MUV sama dengan AQ dikurang SQ dikali dengan SP. Jadi selanjutnya yaitu mengenai analisis varians tenaga kerja. Jadi ada dua analisis varians tenaga kerja. Yang pertama yaitu adalah varians tarif tenaga kerja dan juga varians efisiensi tenaga kerja. Jadi varians tarif tenaga kerja ini mengukur perbedaan antara apa yang sudah dibayar untuk tenaga kerja langsung dan yang seharusnya dibayar. Rumusnya yaitu adalah LRV sama dengan AR dikali dengan AH dikurang dengan SR dikali dengan AH. Atau rumus sederhananya yaitu adalah LRV sama dengan AR dikurang SR dikali dengan AH. Keterangannya, AR ini adalah tarif upah aktual per jam, SR adalah tarif upah standar per jam, AH adalah jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan. Selanjutnya yang kedua adalah analisis varians efisiensi tenaga kerja. Jadi untuk varians efisiensi tenaga kerja ini mengukur perbedaan antara jam kerja tenaga langsung yang secara aktual digunakan dan jam tenaga kerja yang seharusnya dibayar. Rumusnya yaitu adalah LV dengan AH dikali dengan SR dikurang dengan SH dikali dengan SR, atau rumus sederhananya yaitu adalah AH dikurang dengan SH dikali dengan SR. Keterangannya, AH ini adalah jam aktual tenaga kerja langsung yang digunakan, SH ini adalah jam standar tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan, dan SR adalah tarif upah standar per jam. Ini adalah salah satu contoh dari perhitungan analisis varians tenaga kerja. Jadi kita misalkan aktivitas tenaga kerja langsung pada para pengawas di Twisco-Chips ini akan digunakan untuk mengilustrasikan perhitungan seluruh tarif tenaga kerja. Jadi diketahui bahwa 360 jam digunakan untuk pengawasan selama minggu pertama di bulan Maret. Upah aktual per jam yang dibayarkan untuk seluruh pegawai pengawasan yaitu $7,35. Dari tampilan kartu biaya standar, tarif upah sebesar $7, sehingga AH yaitu 360 dan AR adalah $7,35 dan SR adalah $7. Jadi penyelesaiannya kita bisa memasukkan kepada rumus LRV sama dengan AR dikurang SR dikali dengan AH. Jadi $7,35 ini dikurang dengan $7 dikali dengan 360. Perhitungan pengurangan tadi $0,35 dikali dengan 360 menghasilkan $126 yang tidak menguntungkan artinya. Jadi presentasi SR dikali dengan AH-nya yaitu adalah $1.126 dibagi dengan $2.520 menjadi 5%. Mengenai perhitungan analisis varians tenaga kerja dengan varians efisiensi tenaga kerja. Contohnya kita misalkan yaitu Twisco-Chips ini menggunakan 360 jam tenaga kerja langsung untuk pengawasan saat memproduksi
500 bungkus atau kemasan keripik jagung. Jadi dari kartu biaya standar tarifnya adalah 0,007 per jam, bungkus keripik dengan biaya $7 per jam. Jam standar yang digunakan untuk pengawasan adalah 339,5, yaitu 0,007 dikali dengan 48.500. Jadi AH yaitu 360, SH 339,5 dan SR yaitu $7. Jadi penyelesaiannya kita bisa masukkan ke rumus LEV yaitu AH dikurang SH dikali dengan SR. 360 dikurang dengan 339,5 dikali dengan $7. 20,5 dikali dengan $7 sebesar $143,50. Untuk presentasi SR dikali dengan AH yaitu $143,50 dibagi dengan $2.376,5, maka menghasilkan presentasi sebesar 6%. Terakhir yaitu adalah analisis varians biaya overhead. Jadi ada dua varians yaitu varians biaya overhead variabel dan juga varians overhead tetap. Yang pertama yaitu adalah varians overhead variabel. Jadi untuk mengilustrasikannya kita akan memeriksa aktivitas selama 1 minggu perusahaan Twisco & Chips ini untuk minggu pertama di bulan Maret. Dan berikut data-data yang dikumpulkan. Yang pertama yaitu adalah tarif overhead variabel bagian standar dengan $3,85 per jam tenaga kerja langsung. Yang kedua biaya overhead variabel bagian aktual $1.600, jam kerja aktualnya sebanyak 400, jumlah kemasan keripik untuk diproduksi sebanyak 48.500, jumlah jam yang diperbolehkan untuk memproduksi sebanyak 378,3, overhead variabel yang dibebankan sebanyak $1.456. Selanjutnya ini mengenai perhitungan dari analisis varians biaya overhead variabel. Jadi ada dua perhitungan analisis varians biaya overhead variabel ini. Yang pertama yaitu varians pengeluaran overhead variabel dan varians efisiensi overhead variabel. Yang pertama yaitu adalah variansi pengeluaran overhead variabel, di mana variansi pengeluaran overhead variabel ini dapat mengukur pengaruh agregat perbedaan antara tarif aktual overhead variabel dengan tarif standar overhead variabel. Jadi kita masukkan ke rumus varians pengeluaran overhead variabel ini, AVOR dikurang dengan SVOR dikali dengan AH. Maka $4 dikurang dengan $3,85 dikali dengan 400 yang menghasilkan 60 dengan indikasi tidak menguntungkan. Ini mengenai varians efisiensi biaya overhead variabel. Jadi varians efisiensi overhead variabel ini mengukur perubahan dalam konsumen overhead variabel yang muncul karena penggunaan atau tidak efisiennya tenaga kerja langsung. Jadi varians efisiensi overhead variabel ini dengan rumus AH dikurang SH dikali dengan SVOR. Jadi 400 dikurang 378,3 dikali dengan $3,85. Jadi menghasilkan yaitu $83,5 atau bisa kita bulatkan $84. Tidak menguntungkan. Jadi kita akan masuki untuk perhitungan varians biaya overhead tetap. Jadi varians overhead tetap ini kita ilustrasikan sekali lagi, kita menggunakan contoh Twisco Chips. Jadi untuk mengilustrasikan perhitungan varians overhead tetap, data tahunan yang dibutuhkan adalah beberapa sebagai berikut, yaitu overhead tetap yang digunakan sebanyak $749,970, aktivitas praktisnya sebanyak 23.400 jam tenaga kerja langsung. Ada juga tarif standar overhead tetapnya sebanyak $32,05. Hasil aktualnya, produksi aktual sebanyak 2.750.000 bungkus keripik
biaya aktual overhead tetapnya sebanyak $749.000 dan jam standar yang diperbolehkan untuk memproduksi sebanyak 21.450. Jadi penyelesaian dari perhitungan biaya overhead tetap, yang pertama varians pengeluaran overhead tetap. Jadi variansi pengeluaran overhead tetap ini menggunakan pengukuran perbedaan antara overhead tetap aktual dengan overhead tetap yang dianggarkan. Jadi, varians pengeluaran overhead tetapnya dengan rumus overhead tetap aktual dikurang dengan overhead tetap yang dianggarkan. Jadi, $749.000 dikurang dengan $749.970 menjadi $970 dengan indikasi tidak menguntungkan. Selanjutnya, ini adalah perhitungan varians overhead tetap untuk volume. Jadi variansi volume biaya overhead tetap. Jadi variansi volume overhead tetap ini adalah perbedaan antara overhead tetap yang dianggarkan dengan overhead tetap yang dibebankan. Variansi volume berpengaruh kepada perbedaan output aktual dari output yang digunakan pada awal tahun. Jadi untuk menghitung tarif perkiraan standar overhead tetapnya, kita bisa menggunakan rumus varians overhead tetap untuk bagian volume dengan overhead tetap dianggarkan dikurang dengan overhead tetap yang dibebankan. Untuk overhead tetap dianggarkan itu rumusnya tarif standar overhead tetap dikali dengan jam standar aktual. Sedangkan untuk overhead tetap yang dibebankan yaitu tarif standar overhead tetap dikali dengan jam standar aktual. Masing-masing kita masukkan kepada perhitungan dengan nilai 32,05 dikali dengan 23.400 dikurang dengan 32,05 dikali dengan 21.450. Jadi menghasilkan $749.970 dikurang dengan $687,473 menjadi $62.497 dengan indikasi tidak menguntungkan. Jadi kita sudah masuk ke kesimpulan bahwa dapat disimpulkan dengan suatu sistem biaya standar ini menganggarkan kuantitas dan juga biaya menggunakan dasar unit. Anggaran unit ini adalah tenaga kerja, bahan baku, dan juga overhead. Dengan demikian, biaya standar adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Standar yang dibuat ini ditetapkan berdasarkan pengalaman historis, studi teknis, dan input dari personel operasional, pemasaran, dan juga akuntansi. Sistem perhitungan biaya standar digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian serta memfasilitasi perhitungan harga pokok produk dengan membandingkan hasil aktual dengan standar dan membagi variansi dalam komponen harga dan kualitas respon balik bagi para manajer. Sekian dari video pemaparan tentang kalkulasi biaya standar sebagai alat pengendalian manajemen. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.